Di dalam struktur beton itu ditemukan jasad manusia. Suatu malam, pria itu ditemukan meninggal di kamar belakang. Bukan karena sakit, bukan juga karena kecelakaan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kembali lagi di Tajuk Misteri. Kenalin gua Dipa. Kali ini gua bakal bacain 2 cerita horor dari sumber internet yang gua dapet, dan tanpa berlama-lama kita lanjut aja ke ceritanya. Oke guys, jadi cerita ini gua dapet dari berbagai sumber internet dan gua sebut aja namanya Arif Darmawan. Arif Darmawan ini pernah bekerja sebagai mandor lapangan di sebuah proyek. Pembangunannya gedung bertingkat. Nah, lokasinya ini berada di sebuah daerah yang sedang berkembang pesat. Nama tempatnya sengaja tidak disebutkan. Dan proyek ini besar, targetnya ambisius, dan tekanannya itu tidak main-main. Sejak awal, Arif ini sudah merasa ada yang janggal, bukan soal teknis bangunan, tapi soal aturan yang tak tertulis yang berlaku di proyek itu. Nah, beberapa area tidak boleh dimasuki setelah maghrib. Pekerja dilarang bekerja sendirian di malam hari, dan ada satu titik pondasi yang entah kenapa selalu dijaga lebih ketat. Awalnya Arif menganggap itu cuma mitos lapangan. Hal-hal seperti itu sebenarnya sering ditemui di proyek-proyek besar. Ia selalu fokus pada pekerjaannya, namun sejak mulai sering lembur, kejadian-kejadian aneh ini sering mulai muncul. Suatu malam, saat Arif melakukan pengecekan, ia mencium aroma bunga yang sangat menyengat. Bukan bau semen, bukan juga bau tanah basah, tapi bau bunga seperti kantil atau melati. Di tengah lokasi proyek yang gelap ini, Arif melihat seseorang pria berdiri di kejauhan. Pakaiannya sangat rapi, bersih, tidak seperti sedang bekerja di proyek. Saat Arif mendekat, pria itu menoleh dan berkata, "Jangan lama-lama di sini ya malam ini." Suaranya tenang tapi dingin. Ketika Arif berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Kejadian serupa ini sebenarnya terus berulang. Aroma bunga yang muncul tiba-tiba, sosok itu terlihat di beberapa titik selalu malam hari dan selalu memberikan peringatan. Puncaknya terjadi saat salah satu pekerja, namanya Rudi. Rudi ini sudah tidak masuk kerja selama 2 hari. Awalnya ia dianggap kabur, namun Arif ini merasa tidak tenang. Rudi ini bukan tipe orang yang pergi tanpa kabar. Saat pengocoran lantai dasar dilakukan, ada bagian beton yang terasa berbeda, bukan keras tapi seperti ada rongga di dalamnya. Arif memerintahkan seseorang untuk mengecek, dan mereka melakukan pengecekan, dan disitulah kebenaran terungkap. Di dalam struktur beton itu ditemukan jasad manusia, yaitu jasadnya Rudi. Tubuhnya terikat, tangan dan kaki dilipat paksa, posisinya tidak wajar. Dari kondisi tulangnya, dokter pun menyimpulkan satu hal yang membuat semua orang terdiam. Jadi orang itu masih hidup di saat dicor. Tidak ada luka bacok, tidak ada bekas tembak. Kematian terjadi perlahan. Di dalam beton yang mengeras,
kasus itu tidak pernah benar-benar dibuka ke publik. Proyek sempat dihentikan sebentar, lalu berjalan kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun tidak lama, sejak hari itu gangguan di proyek semakin parah. Pekerja sering sekali melihat bayangan berdiri di area pondasi. Suara ketukan dari dalam beton terdengar selalu di malam hari, dan aroma bunga yang selalu muncul menjelang tengah malam. Arif akhirnya mengetahui cerita yang selama ini ditutup-tutupi. Ternyata proyek itu memang menggunakan tumbal. Bukan kecelakaan, bukan kebetulan, tapi Rudi dipilih karena dianggap tidak akan dicari. Dan jasadnya dikunci di pondasi sebagai penjaga bangunan. Lalu Arif Darmawan ini mengundurkan diri tak lama setelah kejadian Rudi yang tiada. Ia tidak pernah lagi kembali ke dunia proyek-proyek besar. Dalam pengakuannya, Arif berkata satu hal yang sampai sekarang masih terngiang. Ia bilang bangunan itu berdiri kokoh, tapi ada nyawa yang terus terjaga di dalamnya dan dia tidak pernah benar-benar tidur. Oke guys, jadi itu salah satu cerita yang gue dapat dari sumber internet yang ternyata di proyek ini yang dijalankan oleh Arif Darmawan itu memang melakukan tumbal proyek, dan yang menjadi tumbalnya itu adalah temannya sendiri yaitu Rudi, dan Arif merasakan kecewa, makanya ia tidak mau masuk ke dunia yang proyek-proyek besar. Oke guys, jadi gue punya satu cerita lagi ini yang lumayan seru nih menurut gue, yang kisah horor katanya kamar yang selalu memanggil. Jadi gue sebut aja namanya Bagas. Jadi beberapa tahun lalu ini Bagas pernah tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di sebuah daerah yang sengaja nggak disebutkan oleh Bagas sendiri. Rumahnya ini sederhana, tidak terlalu tua, dan berdiri sendiri di ujung gang kecil. Lingkungannya tenang, bahkan cenderung sepi. Alasan Bagas pindah itu karena dekat dengan tempat kerja, harga sewanya murah, dan pemiliknya pun terlihat ramah. Rumah itu sebenarnya punya 2 kamar, satu kamar di depan yang Bagas pakai untuk tidur dan satu kamar lagi di bagian belakang dekat dapur. Kamar belakang itu kosong, Bagas hanya menyimpan sebagai gudang untuk barang-barangnya. Lanjutnya, di hari-hari pertama berjalan normal, tidak ada kejadian-kejadian aneh, tidak ada suara-suara yang aneh. Bagas bahkan sempat berpikir tempat ini cocok untuk ditinggal untuk selamanya. Keanehan pertama muncul setelah sekitar 2 minggu. Bukan penampakan, bukan juga suara keras. Hanya perasaan seperti rumah itu tidak benar-benar kosong saat malam hari. Setiap Bagas pulang saat kerja malam, suasana rumah itu terasa berbeda. Sunyinya terlalu dalam, seperti suara apapun terdengar lebih jelas dari biasanya. Saat Bagas mulai terbiasa menyalakan televisi meski tidak benar-benar ditonton olehnya, hanya untuk menemani dia di saat malam hari. Suatu malam sekitar 2 pagi, Bagas ini terbangun karena haus. Saat berjalan menuju dapur, Bagas juga sempat mendengar suara dari arah kamar belakangnya.
seperti ada orang yang menghela nafas, dan Bagas saat itu juga berhenti sejenak. Namun ketika Bagas memperhatikan, itu ternyata tidak ada apa-apa. Dan Bagas menganggapnya hanya suara pipa air atau angin yang lewat. Dan sejak malam itu, gangguan kecil mulai sering terjadi. Pintu kamar belakang yang Bagas tutup kadang terbuka sedikit keesokan paginya. Barang-barang di dapur seperti bergeser sendiri, bergerak sendiri, tapi tidak pernah jatuh ataupun rusak. Sampailah suatu malam, Bagas ini mendengar namanya dipanggil secara pelan. Bagas, Bagas. Pelan datar dari arah kamar belakangnya. Bagas ini refleks menoleh, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Entah kenapa ada rasa yang tidak enak yang tiba-tiba muncul, seperti ada naluri yang melarang saya untuk menyahut. Dia bilang seperti itu di dalam hatinya. Tidak lama suara itu tidak mengulang panggilan. Namun sejak malam itu juga suara tersebut sering bermunculan, kadang dari kamar belakang, kadang dari dapur, dan juga kadang dari ruang tengah, selalu memanggil nama Bagas. Dan selalu Bagas ini hanya diam saat berdiri. Ia tidak bisa menjawab, ia hanya bisa berdiri saja. Dan tidak lama gangguan pun mulai terasa lebih dekat pada minggu-minggu berikutnya. Suatu malam, Bagas ini sedang duduk di ruang tengah, lampunya sedang menyala, tetapi tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah belakang rumah. Langkahnya pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar belakang, lalu terdengar suara lagi yang memanggil nama Bagas. Nada suaranya kali ini terdengar lebih jelas dan terdengar lebih dekat. Bagas, Bagas. Saat Bagas berdiri, jantung Bagas sangat berdebar kencang, tidak berani mendekat ke kamar itu. Dan Bagas memilih masuk kamar dan juga mengunci pintu kamarnya. Di balik pintu kamar Bagas ini, ia mendengar suara seperti orang berbicara sendiri. Tapi tidak bisa Bagas pahami kata-katanya itu apa yang diucapkan. Lalu keesokan harinya, Bagas ini nekat bertanyalah ke tetangga yang rumahnya paling dekat, ke seseorang pria paruh baya yang sudah lama tinggal di daerah itu. Saat Bagas menyebut soal kamar belakang, wajahnya langsung berubah. Dia bertanya pelan, "Kamar itu sering kebuka sendiri ya?" Dan Bagas cuma mengangguk. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Dulu sebelum rumah itu dikontrakan, kamar belakang itu dipakai sama penghuni lama." Bagas bertanya, "Ada apa dengan penghuni itu memangnya?" Dengan suaranya yang pelan, dia menjelaskan, "Ternyata di beberapa tahun lalu seorang pria tinggal sendirian di rumah itu. Dia jarang bergaul, tertutup, dan sering terdengar berbicara sendiri. Suatu malam, pria itu ditemukan meninggal di kamar belakang. Bukan karena sakit, bukan juga karena kecelakaan, tapi ternyata ia dibunuh oleh seseorang. Pelakunya tidak pernah ditemukan sampai sekarang dan kejadian itu pun ditutup rapat-rapat oleh pemilik lama rumah ini." Dan tidak lama tetangga itu melanjutkan, "Sejak kejadian itu, orang-orang yang pernah menempati rumah tersebut tidak pernah bertahan lama. Mereka sering sekali mendengar suara-suara yang dipanggil selalu dari kamar belakang." Tetangga itu percaya orang yang meninggal di kamar itu masih terus memanggil, bukan untuk menakuti, tapi karena dia mati sendirian dan terbiasa memanggil namanya sendiri sebelum kejadian itu. Tidak lama malam terakhir Bagas di rumah itu, dan Bagas mendengar suara
paling jelas yang pernah ada, yang pernah dia dengar. Dia mendengar sedang berkemas di kamar depan. Dari arah kamar belakang terdengar suara juga yang langkahnya sangat cepat. Lalu suara itu memanggil nama Bagas dengan nada panik. Dia minta tolong sambil bilang ke Bagas, 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 tolong aku Bagas, tolong, tolong. dan disitulah Bagas membeku. Dia hanya terdiam, berdiri, dia tidak bisa berbicara satu kata pun. Dan itu untuk pertama kalinya suara terdengar seperti orang panik dan ketakutan. Bagas di situ pun tidak bisa menjawab apa-apa. Bagas saat itu juga langsung keluar rumah malam itu juga. Tidak lama sejak pindah, Bagas tidak pernah lagi mendengar suatu suara-suara yang aneh bermunculan. Tapi sampai sekarang, setiap mendengar nama Bagas dipanggil secara pelan dari kejauhan, Bagas selalu teringat satu hal. Ada beberapa tempat yang menyimpan cerita kelam, dan siapapun yang tinggal di sana akan ikut mendengar sisa-sisa teriakan dari orang yang tidak pernah sempat meminta tolong. Nah, itu dia guys. Gimana menurut kalian dari dua cerita ini, mana yang paling serem menurut kalian? Dan sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan dari kalian ada yang mempunyai cerita-cerita horor atau mistis, boleh dikirim di email yang sudah ada di deskripsi ini. Saya Diva Aurelia, pamit undur diri. Bye-bye.